kalau sama ada bangunan ya, bangunan. Terus ternyata waktu kita lihat itu udah kelihatan nih miring. Ya. Itu masuknya kira-kira rusak ringan, sedang atau berat kalau dari fisiknya dia udah miring nih. Fisiknya sudah miring, sebetulnya bisa terlihat bahwa dia memang bermasalah di pondasi biasanya. Apalagi daerahnya itu daerah yang contoh lah tebing gitu ya. Daerah tebing atau daerah-daerah yang memang dia rawan dari segi pondasi ini rawan turun. Atau memang struktur tanahnya yang tidak bagus. Nah itu kalau dari luar saja sudah kelihatan miring, biasanya sudah masuk kategori rusak berat. Karena sudah rawan seperti itu. Dan biasanya itu yang paling sering kena itu adalah di pondasi. Pondasinya ya. Nah, pondasi sendiri di sini nanti kalau cara menghitung pondasi itu harus beserta dengan slope-nya ya. Nanti dijelaskan di bagian pondasi seperti apa. Baik kita ngomongin masalah cara penilaiannya atau alur penilaian kerusakannya terlebih dahulu. Alur penilaian kerusakan tadi pondasi, kalau pondasi dinyatakan rusak berat lebih dari 30% tingkat kerusakannya, boleh di skip. Yang lain tidak perlu dihitung. Karena sudah pasti kondisinya adalah rusak berat. Untuk apa dihitung berikutnya juga, karena dihitung berikutnya otomatis ketika pondasinya rusak pasti direhab semua. Nggak mungkin pondasinya pondasinya saja yang direhab terus kolom kemudian balok kemudian atapnya nggak diperbaiki kan nggak mungkin gitu ya. Artinya ketika perbaikinya ya semua sekaligus gitu. Nah berikutnya ketika katakanlah pondasi tidak ada kerusakan, nah kita masuk di posisi struktur kolom, balok maupun lantai atau plat atau dak. Nah itu sebetulnya dihitungnya kumulatif dari tiga item itu, balok, kolom, sama lantai atau plat. Itu dihitung kalau dari tiga ini lebih dari 30% sudah masuk kategori rusak berat. Nanti dijelaskan satu persatu untuk masalah kolomnya itu seperti apa sih kalau ada kerusakan di bagian kolom, kemudian contoh-contohnya itu kurang lebih seperti apa. Nanti kita jelaskan lebih detail lagi gitu ya. Nah, itu kalau sudah masuk kategori lebih dari 30%, ya udah. Stop dulu ya. Stop. Nggak usah dilanjutin. Tidak usah dilanjutkan. Kenapa? Karena memang percuma dilanjutkan pun pasti kategorinya ini harus direhab total. Biasanya kalau rusaknya sudah rusak berat ini kan bisa direhab, rehabnya kemungkinan besar adalah rehab total. Karena sudah pasti nih kayak nambal kolom, nambal balok ini kan nggak gampang gitu. Apalagi metodenya macam-macam ya, ada yang suntik lah, terus kemudian ada yang inilah. Nah itu kurang lebih seperti itu Mr. Fis. Jadi sobat data semuanya, jadi memang struktur ini menjadi poin penting di dalam bangunan. Berikutnya atap. Atap ini atap ini kita hitung dari segi kuda-kuda, kemudian dari segi gording. Gording itu kalau ada kuda-kuda gitu ya, kuda-kuda nanti dijelaskan ada kuda-kuda, terus nanti ada gording, ada knock, terus ada bawahnya lagi. Saya lupa. Saya sudah mulai pusing nih. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dulu ya waktu input tanda podik yang tahun-tahun kemarin itu kan banyak banget ya. Betul. Sampai 22 item kalau nggak salah ya. Betul. 22 item. Nah, kalau sekarang sebenarnya udah udah disederhanakan ya, karena dipisah antara bangunan, ruang gitu ya. Nah, tapi ternyata saya kira walaupun udah disederhanain, ternyata di bagian atap ini juga komponennya masih banyak ternyata. Komponennya betul banyak, komponennya banyak, tetapi nanti dihitungnya itu berbarengan semua. Jadi pas di input di Dapodik cuma simpel sebenarnya. Totalnya saja. Jadi nanti di akhir nanti supaya enak nanti cara menghitungnya sebetulnya
Excel panduan juga dari DAK 2021. Nanti alamatnya di share, boleh di share nanti alamatnya di akhir di share. Ada di ringkas Kemdikbud. Itu ada Excel cara menghitung atap. Jadi cara menghitung masalah Kerusakan, struktur, ya, Oke. kerusakan. Nah itu di situ sebenarnya tinggal nanti memasukkan saja berapa jumlahnya, berapa ininya, berapa ini. Itu lebih dipermudah. Berarti kita nggak perlu mikirin rumusnya ya? Harusnya tidak perlu ya. Cuma memang yang perlu kisi-kisinya itu dari sekarang adalah apa sih yang dikatakan rusak apa namanya, klasifikasinya lah. Klasifikasinya kita mengklasifikasikan oke, ini masuk sekian persen, ini masuk sekian persen. Itu nanti klasifikasi seperti itu. Dan untuk struktur di Dapodik itu semuanya masuk di bangunan. Tidak masuk di ruang. Ruang itu yang non struktur, tapi yang urusannya dengan ruang saja. Paling dinding, terus kemudian apa namanya, cat, kemudian lantai, itu yang urusannya dengan ruang. Tapi kalau yang urusannya dengan bangunan itu semuanya struktur. Pondasi lah, apa namanya, kolom, balok, kemudian atapnya sendiri, kemudian plat atau plasternya gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian itu juga tadi menghitung atap, baru kita masuk ke bagian ruang nih. Di ruang itu ada dinding. Dinding juga masuk apa namanya, karena ini untuk menahan penopang di atas. Kalau dinding ini rusak lebih dari 30%, yang notabene siswa belajar ini terganggu, otomatis terganggu. Lebih dari 30% dinding rusak pasti terganggu. Paling enggak kalau lebih dari 30% ini kurang lebih bolong, Mas Abis. Enggak cuma retak ya berarti ya? Bukan cuma retak, bolong. Sudah masuk kategorinya bolong. Kalau sudah bolong ya rehab ya. Ya rehab, ya anak juga terganggu kan, tidak memungkinkan dengan kondisi yang seperti itu. Nah, itulah kurang lebih gitu Mas Hafiz. Jadi yang perlu diinikan. Terus kemudian baru nanti masuk kita ke ruang secara detail seperti apa namanya, plafon, kemudian lantai, kemudian pintu, kusen, finishing, yang gitu-gitulah. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya kita bahas lebih detail di pondasi ya. Jadi pondasi ini adalah struktur utama di bangunan. Pernah nggak mengalami teman-teman sobat data itu ada yang memang ada nih bangunan yang nggak ada pondasinya? Ada sih. Saya pernah ditanya itu Mas. Mas, bangunan saya ini ada di atas rawa. Tetap nggak mungkin kalau ada fondasinya. Cara ngitungnya gimana gitu? Ya. Itu nanti sih, tapi ya oke. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu ya. Model struktur bangunan yang lama itu ada yang memang tidak tidak menggunakan pondasi. Kan biasanya yang kita tahu itu pondasi ya modelnya kayak cakar ayam ya. Dalam gitu ya, dalam, terus kemudian bawahnya dia kayak kayak model cakar ayam gitu ya, model kayak gini, terus kemudian kurang lebih gini lah. Itu kan biasanya seperti itu. Nah, ada juga yang memang tidak, modelnya itu tidak seperti cakar ayam seperti itu, tapi dia tiang pancang masuk kayak gedung-gedung sekarang itu kan rata-rata gitu ya. Apalagi gedung-gedung tinggi itu nggak ada yang modelnya cakar ayam seperti itu. Berapa dalam cakar ayam? Ya itu dia. Jadi biasanya dia modelnya tiang pancang, masukkan tiangnya, terus kemudian baru atasnya nanti yang di bagian atasnya itu, jadi kayak gampangannya cakar ayam tapi dibalik. Yang ininya ke bawah, tapi penopangnya itu nanti di atas. Di atas. Ya, modelnya gitu. Nah, itu model pondasi. Nah, yang perlu diperhatikan ada yang dinamakan sloof. Sloof itu adalah di atasnya pondasi. Di atas pondasi yang menghubungkan antara pondasi satu dengan pondasi yang lain. Biasanya itu ada macam-macam ya modelnya. Ada yang pakai batu kali. Kalau digambarin gimana Mas? Kayaknya kita kalau digambar. Ya, boleh. Kalau bangunan kan biasanya gini ya, bawahnya ya. Gampangnya gini lah ya.
slope itu ininya. Katakan Itu kolom. Oh ya, itu cakar ayam ya. Oke. Nah, ini mohon maaf ya kalau gambarnya nggak bagus ya. Oke. Ya, kalau slope itu yang sebelah mananya nih? Ini belum masuk ke tiang atas ya. Ini baru pondasinya. Ini pondasi yang ke tanah. Jadi ini tanah ya. Ini di bawah tanah gitu. Kalau ini di bawah tanah, ini tanah gitu ya. Terus ini tanah gitu ya, kurang lebih lah gitu. Nah, ini kan pondasi. Oke. Nah, ini slope yang menggabungkan antara atau yang mengikat antara pondasi dengan Pondasi yang lain. Nah, di sini biasanya macam-macam. Ada yang pakai cor, ada yang pakai batu kali. Oh. Ada yang pakai batu kali untuk ngikat masalah sininya. Ini gunanya untuk apa? Untuk menopang dari segi dinding. Biasanya dinding yang paling simpel. Karena apa? Kalaupun dia ada kolom di atasnya seperti ini, nanti kita jelaskan kolom gitu ya. Kolom itu biasanya dia menginjak ke pondasinya. Karena dia nopang bangunan gitu, Nah, sedangkan yang di sini yang slope-nya ini batu kali. Ada yang batu kali, ada yang cor ya, macam-macam ya. Kalau sekarang rata-rata cor biasanya bangunan sekarang itu rata-rata cor. Tapi bangunan lama itu adalah batu kali. Nah, ini masuk kategori pondasi. Kalau di sini patah. Nah patah ini kan ada klasifikasinya ya, Kalau memang dia patah tetapi tidak sampai membuat si kolom atau si ininya ikut miring gitu ya, turun sedikit, itu nggak masalah. Itu masih kategori rusak ringan. Karena biasanya caranya pun dia biasanya cukup digali terus nanti dirapikan kembali gitu ya. Yang jelas jangan sampai ini patah. Apalagi bentuknya cor-coran. Kalau ini cor-coran, ini patah dan ininya turun. Turunnya ini lebih dari 1:250 dari luas penopangnya. Itu sudah masih kategori lebih dari itu masuk kategori rusak berat ya. Karena itu riskan bangunannya pasti turun dan ambrol di atasnya. Karena ini kan penopang utama gitu. Kurang lebih seperti itu. Apalagi sampai misal di sini itu jurang gitu, bentuknya jurang kayak gini, ini kan rawan longsor gitu. Kalau ini turun ya udah selesai. Tidak usah. Kalau gitu solusinya gimana? Bangunannya dipindah kali ya? Bangunannya bisa dipindah mungkin. Itu nanti biasanya kan teman-teman yang membangun yang lebih tahu kurang lebih seperti itu loh. Baik, jadi teman-teman itu semua. Jadi yang pertama rusak penurunan yang merata. Kalau turunnya ini merata, biasanya karena memang tanahnya itu bekas tanah sawah atau kurang padat lah. Dari awalnya ini kurang padat, turun bareng gitu ya. Turunnya bukan turun yang sampai ambrol Pak ya? Ambrol. Bawah ya? Enggak ya? Enggak, tapi turun sedikit lah. Jadi kalau turunnya paling sekitar 5 sentian itu masih wajar. Tapi jangan juga gini. Ini ada jalan gitu ya. Jalan terus Pak, dulu ini bangunan saya di sini. Di atas jalan gitu. Di atas jalan. Sekarang ini di bawah jalan. Berarti ini turun, Pak. Itu enggak, bukan masuk kategori turun. Karena memang jalannya yang naik, bukan bangunannya yang turun. Itu jadi jangan salah paham dengan kondisi itu. Itu yang perlu diinikan. Nah kemudian kalau ada rusak itu tadi ada turun kayak tadi gitu ya, turunnya tidak merata tapi tidak sampai terlalu ekstrim turunnya. Itu masih kategori masuk rusak sangat ringan ya. Jadi ada klasifikasi sebetulnya klasifikasi atau kriteria penentuan tingkat kerusakan. Baik itu nanti di pondasi ataupun nanti di struktur kolom, balok dan yang lainnya, kemudian ada di atap, kemudian dinding. Itu sebetulnya klasifikasinya kalau dari Kementerian PU itu sama semua. Ada 5 klasifikasinya. Sangat ringan, kemudian rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, rusak sangat berat. Jadi itu nanti ada pembobotan masalah nilainya juga.
supaya nanti ngitungnya juga lebih mudah nih. Jangan sampai ngitungnya itu berapa persen sih sebetulnya kerusakan seperti ini. Nah itu nanti yang tadi dijelaskan ada Excel untuk membantu, untuk cara menghitung, membantu cara menghitungnya itu sebenarnya lebih dipermudah di situ. Dipermudahnya kita cukup masukkan itu tadi. Kalau pondasi itu sebenarnya tinggal milih. Kalau di Excel yang ada itu tinggal milih. Jadi kalau mungkin ada di paparan juga ya, di teman-teman di Sobat Data juga bisa melihat ada paparan. Jadi itu sebetulnya nanti jadi pilihan. Di Excel itu jadi pilihan. Tidak perlu lagi menghitung kalau pondasinya kayak gini nih kira-kira gimana, tinggal pilih saja. Jadi nanti juga ke depan di Dapodik juga mengikuti seperti seperti itu. Berarti nggak perlu saya ngitung nih yang rusak sebelah mana gitu ya. Nanti jadi kalau dulu itu kan hitungannya memang persentase ya, yang di Dapodik persentase, dan kita tidak memberi ya pokoknya tanyakan kira-kira kurang lebih seperti apa gitu ya. Kerusakan Pak, kerusakannya ini, saya kerusakannya kira-kira 0,1% gitu ya. Itu kan nggak ini juga gitu, atau 1% ya nggak bisa juga diperlakukan seperti itu. Makanya kita gunakan kriteria sekarang itu untuk pondasi kriteria. Kecuali nanti di bagian struktur ya, kolom, balok itu memang itu harus dihitung berapa jumlahnya dan yang lain-lain. Nah, kalau memang klasifikasi tadi itu bentuknya adalah pilihan. Jadi kalau ada turun, jadi Sobat Data juga tidak kebingungan nih. Bagaimana cara menghitungnya. Nanti kalau dari Excel itu pilihan, di Dapodik juga insya Allah rencananya pilihan juga, karena kita juga lagi nunggu rilis nih sama-sama nih Mas. Jadi kalau itu keluar kemudian cukup nanti dipilih saja tingkat persentase kerusakan. Harusnya dengan perubahan cara menghitungnya tadi kita cukup milih nih berarti ya. Betul. Jadi harusnya teman-teman nanti Sobat Data kalau mau menghitung itu cukup dilihat aja, kasat mata udah kelihatan berarti ya. Betul. Jadi ini bangunannya miring, tinggal dipilih aja kalau bangunan miring itu masuknya yang rusak apa gitu ya. Rusak berat ya. Nanti otomatis kehitung berarti ya. Betul. Kehitung. Dan itu kalau memang judulnya bangunan sudah miring ya sudah, sebenarnya tidak perlu dilanjutkan. Dan itu satu bangunan ya. Ruang yang ada di dalamnya itu semuanya pasti rusak berat. Jadi nggak sebagian, perhitungannya itu nggak sebagian, karena memang di DAK pun perhitungannya adalah bangunan. Bukan ruang. Di Kementerian PUPR pun demikian, tidak menghitung ruang, tapi menghitungnya adalah bangunan. Karena kalau rusak ringan itu kan sebetulnya itu bisa di handle sama sekolah sendiri. Pakai bos juga bisa kan kalau nggak salah peliharaan ya. Iya. Jadi kayak cuma cat kelupas kayak gitu kan boleh saja gitu, tidak masalah. Baik, berikutnya kita nanti masuk ke struktur ya. Jadi ada kolom, balok, kemudian luas plester atau bangunan. Ini mungkin di paparan juga nanti ada informasi terkait dengan pondasi, contoh-contoh pondasi yang turun merata seperti apa, turunnya miring seperti apa. Mungkin teman-teman bisa lihat juga di paparan. Jadi di paparannya itu di Sobat Data sudah ada contohnya ya. Sudah ada contohnya kurang lebih turun merata itu seperti apa, turunnya yang tidak merata itu seperti apa, lantai naik karena pondasi itu seperti apa, kemudian pondasinya longsor itu seperti apa, bangunan miring. Ada di paparan juga sebenarnya ada bangunan miring. Kurang lebih kalau bangunan miring itu seperti apa ya sudah masuk kategori rusak berat. Atau ada yang turun tidak merata juga sudah masuk kategori rusak. Oke, baik, kita berikutnya bahas masalah strukturnya nih, dari pondasi naik lagi ke atas ke strukturnya, ke